Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, selamat malam kepada teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan ITGI model atau bisa dibilang IT governance dan berupa contohnya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ismaya Cipta Mardika, NIM 20410110022, nama kelompok power. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah terkait dengan model IT governance. Nah, di ATGI ini terdapat ada 5 model yang ada di model governance, yaitu ada strategic alignment, value delivery, risk management, resource management, dan performance management. Di sini saya kan hanya menjelaskan dua terkait dengan resource management dan performance management. Di sini pertama yang akan saya jelaskan adalah terkait dengan resource management. Pada resource management ini adalah bisa dikatakan area berkaitan dengan pengoptimalan investasi di dalam perusahaan dan manajemen dari sumber daya IT, yang dimana nanti hasil outcome-nya itu adalah berupa application, infrastruktur, IT values, dan human resource. Nah, sebetulnya kenapa di resource management itu disertakan adalah bentuk dari investasi. Nah, mungkin akan saya. Nah, kenapa harus ada investasi? Karena sebenarnya apa sih penunjang penunjang utama dari resource itu? Apakah uang? Apakah aplikasi? Apakah SDM? Pada intinya semuanya itu adalah yang terkait semua. Karena investasi ini adalah sebuah aktivitas penempatan modal ke dalam sebuah usaha tertentu yang memiliki tujuan untuk memperoleh tambahan penghasilan atau keuntungan. Nah, yang dimana dimaksudkan adalah menambahkan keuntungan, apakah dalam semua ini aja atau hanya persatuan? Tidak semuanya. Karena yang diinginkan oleh perusahaan ataupun bisnis, organisasi ataupun swadaya, itu yang dimaksudkan dengan investasi adalah dengan ya semua yang diinginkan ini, terutama pada investasi yang bisa menunjang perusahaan. Nah, terus apakah hanya itu saja? Tentu saja enggak, karena mobilisasi dari sumber daya untuk menciptakan atau menambahkan kapasitas produksi atau pendapatan di masa yang akan datang itu juga termasuk dalam investasi. Jadi memperoleh keuntungan. Jadi keuntungan. Kemudian ada juga yaitu adalah menambah kapasitas. Kapasitas cap, menambah kapasitas produksi masa akan datang. Nah, ini batas waktunya kapan? Ya tidak ada batas waktunya, karena untuk masa kedepannya, untuk keberlangsungan dari sebuah perusahaan, maka diperlukan tidak ada batasan waktu. Contohnya kalau misalnya batasan waktu adalah hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, enggak. Karena investasi itu akan terus berjalan selama perusahaan tersebut itu tetap berjalan. Jadi seperti itu. Uh, pada resource management yang ada pada governance model ini, yang akan saya ambil adalah terkait dengan di VAL IT. Nah, di VAL IT framework itu yang disarikan dari IT Governance Institute dari 2008 adalah kerangka kerja organisasi yang komprehensif dan pragmatis, yang memungkinkan penilaian terhadap kreasi bisnis dari investasi teknologi informasi. Didesain untuk digunakan bersama-sama dengan COVID, VAL, IT,
mengintegrasikan seperangkat prinsip-prinsip praktis dan membuktikan prinsip-prinsip tata kelola, proses, melatih, dan memberikan panduan kepada panitia atau pengurus, tim manajemen eksekutif, dan pemimpin-pemimpin perusahaan guna mengoptimalkan realisasi value dari pengembang teknologi informasi. Nah, sebetulnya apa yang ada di Eval IT Framework ini itu diperuntukkan memang pada COVID itu juga bisa diintegrasikan untuk mencari ya, membuat kerangka kerja yang komprehensif dan menggunakan ini sampai di sini. Nah, terus kemudian kenapa harus digunakan file IT? Sebelum masuk ke 3 proses file IT ini, kenapa harus ada terutama pada tujuan? Sebenarnya tujuannya di file IT itu apa sih? Tujuan inisiatif file IT itu meliputi riset, publikasi, dan dukungan layanan untuk membantu manajemen memahami nilai investasi TI dan menjamin bahwa organisasi dapat memperoleh nilai optimal atas investasi TI dalam konteks biaya risiko yang dapat diterima. Konsepnya adalah ketika menggunakan file IT, konsepnya adalah di mana layanan yang bisa dapat membantu memahami investasi TI bisa dioptimalkan pada hasil dari investasi TI tersebut. Nah, jadi konteksnya adalah dari biaya dan risiko dapat bisa diterima. Contohnya bisa dapat pengurangan biaya, maksudnya lebih efisien dan praktis gitu. Nah, kemudian kita akan masuk ke ke proses file IT-nya. Apabila kalau untuk masuk ke value governance, di sini value governance itu adalah untuk mengoptimalisasi dari nilai sebuah investasi berbasis TI. Maksudnya optimalisasi mengoptimalkan nilai dari sebuah investasi berbasis TI adalah maksudnya ya nanti akan dijelaskan juga. Kemudian ada portfolio management. Di sini portfolio management juga adalah yang mengontribusikan nilai optimal bagi sasaran strategi organisasi. Nanti juga akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian ada di investment management. Nah, investment management ini adalah memastikan program investasi berbasis TI sebuah organisasi menghasilkan nilai optimal dengan biaya yang terjangkau dan tingkat risiko dapat diterima. Mungkin sambil dijelaskan di slide selanjutnya saja. Nah, untuk pertama di value governance itu adalah optimalisasi nilai. Nah, optimalisasi nilai itu nanti akan saya contohkan pada di study case-nya. Optimalisasi nilai itu adalah bagaimana caranya dari resource ini adalah bisa menghitung nilai keluaran dari atau mengontrol dari apapun itu sebuah kelola dari investasi yang berbasis TI tadi sebut. Nah, itu masuk ke ranah yang 1, 2, 3 ini. Jadi menetapkan tata kelola, mengontrol dan memonitor kerangka kerjanya. Jadi ini prinsip utamanya. Kemudian yang kedua adalah menyediakan arahan strategis bagi investasi. Yang ketiga, mendefinisikan karakteristik portofolio investasi. Yang selanjutnya itu adalah terkait portfolio management PM atau PM. Di sini prinsipnya adalah menetapkan dan prosesnya adalah menetapkan dan mengelola profil sumber daya. Itu yang pertama. Yang kedua, mendefinisikan batasan investasi. Yang ketiga, mengevaluasi prioritas dan memilih menunda atau menolak investasi baru. Yang keempat, mengelola portofolio secara keseluruhan. Yang kelima, memonitor dan mengevaluasi kinerja portofolio.
Nah, yang terutama di sini adalah konsep dari sasaran strategi organisasi. Jadi konsepnya adalah di sini kontribusi nilai optimal bagi sasaran strategi organisasi dimaksudkan adalah kepada tata kelola sumber dayanya. Jadi tidak hanya sumber daya lebih tepatnya. Strategi organisasi itu menyeluruh. Jadi entah dari sumber dayanya, investasinya, atau prioritas utamanya dan semuanya gitu. Jadi ada monitor juga, mengevaluasi dan menjadikan tadi portofolio secara keseluruhan. Jadi yang dimaksudkan tadi sasaran strategi organisasi adalah sasaran apa yang akan dikutip dari perusahaan itu tadi. Kemudian ada investment management, yaitu prosesnya ada mengidentifikasikan kebutuhan bisnis, kemudian pengembangan pemahaman yang jelas dari program-program kandidat investasi, pelaksanaan analisis yang alternatif, kemudian pendefinisian program dan pendokumentasian suatu bisnis case yang terperinci termasuk dalam detail manfaatnya, kemudian memberi tanggung jawab dan portofolio yang jelas, kemudian pengelolaan program melalui siklus hidup ekonomi yang penuh, kemudian pengawasan dan pelaporan kinerja program. Nah, karena di investment ini dimaksudkan adalah kepada memastikan investasi berbasis TI sebuah organisasi. Nah, maksudnya adalah di investment management ini difokuskan terhadap program investasi basisnya TI. Nah, program investasi basis TI ini yang dimaksudkan pada investment management ini adalah bagaimana mengoptimalisasikan sebuah nilai dari investment tadi itu menghasilkan biaya yang bisa terjangkau dan resikonya itu bisa dibilang tingkat resiko yang dapat diterima. Jadi dari investment itu tidak resiko yang kemungkinan akan tinggi, kita bisa mengelola tersebut. Di sini itu menjadikan dari hasil risk itu bisa menjadi turun. Bukan hanya turun, tapi lebih tepatnya bisa diterima. Karena penerimaan dari investment, entah apapun itu, namanya dari risk itu bukan dihilangkan, tapi dikurangi. Jadi seperti itu. Itu dari resource management. Kemudian kita kembali lagi ke awal. Nah, di sini yang selanjutnya akan saya jelaskan adalah dari performance management. Maksudnya dari performance management ini area terhadap ini itu adalah menelusuri dan memonitor implementasi dari strategi, menyelesaikan proyek, penggunaan sumber daya, kinerja proses, dan layanan TI. Dengan outcome-nya adalah IT performance. Nah, di sini dimaksudkan adalah apa yang dibutuhkan dalam performance management itu sebetulnya ini juga masuk dalam kriteria yang penting juga di dalam IT governance, karena salah satu faktor penting dalam bidang tata kelola TI lebih tepatnya adalah pengukuran dari kinerja TI itu sendiri. Nah, kalau kita misalnya di dalam manajemen itu sendiri, konsep yang sering kita gunakan adalah planning gitu. Tapi sebenarnya tidak hanya planning, tapi menggunakan metode POAC, yaitu planning, organization, evaluating, dan controlling. Nah, di performance management ini konsepnya adalah pada di controlling tersebut. Karena tadi kan juga sudah saya sebutkan dari pengukuran
kinerja TI. Nah, di bidang ini itu penting untuk menilai dari kinerja manajemen TI dalam suatu organisasi. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa setiap organisasi wajib menerapkan metode pengukuran untuk menilai kinerja dari pengelolaan tata kelola tadi, tata kelola teknologi informasinya. Kemudian pengukuran kerjanya tersebut itu dilakukan dalam rangka pengendalian kegiatan. Jadi sebagai tidak hanya menelusuri juga, tapi juga memonitor, kemudian mendukung, gitu, uh, mendukung dari tujuan dan strategi organisasi. Pengukuran kerja dalam satu organisasi memiliki perspektif penggerak utama. Jadi yang diharapkan pada strategic alignment tadi, ketika kita melakukan performance management, karena ini akan berjalan seperti ini, value delivery, risk management, nah kemudian akan kembali seperti ini. Nah, ini akan kembali seperti ini. Nah, ketika strategic alignment ini tadi, yang kita harapkan bagaimana awalnya dan sampai hasil akhirnya itu pada di performance management itu sesuai. Nah, ketika yang diinginkan itu harus sesuai, jadi motif penggerak utama pada bisnisnya ini itu apa? Maksudnya penggerak utama pada bisnis ini itu dari proses bisnisnya kah, atau yang tetap harus kita samakan gitu loh. Nah, itu yang dimaksudkan untuk penggerak utamanya gitu. Nah, di hal ini itu pengukuran dari kinerja dapat sejalan dengan tujuan strategi organisasi gitu. Jadi ketika di strategic alignment itu sudah dijelaskan terkait dengan ini proses bisnisnya bagaimana, prinsipnya bagaimana, kemudian strategi organisasinya itu bagaimana gitu. Jadi untuk memastikan kegiatan dari pengukuran, pengukuran dari kinerja dalam keadaan yang tidak apa bisa dibilangnya tidak biasa atau tidak ngambang gitu loh. Jadi secara pengukuran metrik, ketika kita ukur sejalan dengan waktu kita buat di strategic alignment, apakah menjadi sama, maksudnya menjadi satu, atau negatif, atau menjadi plus. Ini masih tanda tanya itu loh. Ketika ketika itu menjadikan eh, hasilnya adalah di bawah di bawah dari yang kita harapkan, ya secara metrik kita bisa hitung gitu loh. Kalau yang kita harapkan adalah misalnya lebih 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 bisa digunakan, tapi ketika orientasi matriknya itu kurang, ya mau tidak mau ya memang memang itu yang ada, memang itu adanya ketika penilaian metrik gitu. Jadi secara secara penilaian performance itu masih kurang kalau misalnya case-nya seperti itu. Nah, eh, yang pertama tidak bias, yang kedua adalah yang terukur gitu loh. Jadi ketika melakukan penilaian itu juga ada ukurannya gitu loh. Jadi contohnya seperti tadi itu metriknya itu apakah menjadi satu, negatif, nol, atau plus, kita kan tidak tahu. Tapi apabila dibilang secara ukurannya harus jelas. Karena apabila ukurannya tidak jelas, misalnya ada yang ketika perhitungan metrik ketika melakukan interview adalah 0,8, tapi ada di tingkat yang lain itu adalah 3. Nah, ini ada gap yang paling tinggi. Nah, ketika ada gap, pengukurannya akan lebih susah karena gap tersebut terlalu tinggi. Apakah ini benar-benar bisa terukur atau ini datanya semrawut atau tidak bisa terukur gitu loh. Jadi seperti itu.
Kemudian yang terfokuskan juga pada kinerja TI ini atau terutama pada performance management itu terdiri ada 5 perspektif, yaitu yang perspektif pertama mungkin saya tulis di sini. Di sini adalah perspektif yang pertama itu adalah kinerja proses. Yang kedua, kinerja keuangan, KU gitu ya. Yang ketiga, organisasi kesehatan. Sehat kesehatan, kesehatan. Yang keempat, kepuasan pelanggan. Yang kelima, proses pembelajaran. Proses pembelajaran. Nah, di 5 lingkup ini dari perspektif dari pengukurannya. Mungkin kita langsung masuk ke slide-nya. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi adalah dari lingkup performance management itu adalah terkait dengan yang pertama dari project manajemennya itu kita scope-nya apa, terus quality-nya bagaimana, time-nya itu bagaimana, cost-nya itu bagaimana, resource-nya bagaimana, itu sampai hasilnya pada di governance-nya di COVID. Nah, tetapi pada performance ini juga meliputi dari aplikasi atau arsitektur yang dibutuhkan gitu loh. Jadi secara dari awal strategic alignment-nya itu dibutuhkannya misalnya seperti application development, kemudian IT ini, sampai akhir pun penggunaan dari performance management itu mulai dari plan sampai hasil dari enchant atau yang ditingkatkan gitu loh. Nah, ini dari awal sampai terakhir ini diukur gitu loh. Jadi tidak mecah gitu loh. Kalau untuk penggunanya ini, application deployment-nya, maintenance-nya bagaimana, semuanya itu juga diatur dalam performance manajemennya. Nah, pada frameworknya juga bisa digunakan, ada pilihannya COVID, ada ITIL atau ISO 2000, terus ada PMBOK, kemudian ada CMMI. Nah, CMMI ini mungkin bisa dijelaskan di selanjutnya aja. Untuk di slide selanjutnya di sini, untuk pengukuran pada performance management ini dibutuhkan adalah pada di balance scorecard, karena di pilihannya bukan pilihannya di pengukurannya metrik sendiri itu masuk ranahnya adalah dari perspektif balance scorecard ini, dari KPI-nya. Apakah dari financial perspektif itu apa, kemudian dari customer perspektif itu apa, kemudian dari internal business proses perspektif itu bagaimana, atau dari learning growth perspektif itu apa yang bisa menunjang dari bisnis itu. Nah, 4 perspektif ini dibutuhkan ketika pada digunakannya ini untuk pengukuran performance management. Nah, pada perspektifnya ya kunci utama dari perspektif dan kunci utama. Kalau kunci utama pada pentingnya itu adalah kalau misalnya finansial, untuk
menyukseskan dari secara finansial. Nah, apakah harus kita sampaikan ke stakeholder? Apakah kita harus sampaikan? Atau dari customer kita harus uh, mendapatkan achieve our vision dari pandangan sudut pandang kita? Bagaimana cara kita muncul gitu loh terhadap ke customer kita, apa yang kita intinya pada key question ini adalah setiap perspektif utamanya apa gitu, jadi seperti itu. Nah, di sini adalah anatomi dari performance measurement COVID. Kalau misalnya ada di atas ini yang dimaksudkan dari EDM. EDM itu adalah evaluate, direct, and monitoring. Jadi kalau untuk yang 5 kotak di atas ini masuknya adalah di governance. Nah, apabila untuk masuk yang di lingkup kotak bawah ini, yang di kotak bawah ini masuknya adalah di IT management. Nah, kalau untuk IDM-nya ini adalah tadi sudah saya jelaskan, adalah evaluate, direct, and monitoring. Kalau misalnya di APO ini ada di align, development, sorry, mohon maaf, align, plan, dan organization. Itu untuk yang di APO. Kalau untuk yang di BAI ini build, acquire, dan implement. Kemudian kalau untuk yang di SS itu adalah deliver, service, dan support. Kalau untuk yang di MIA itu adalah monitor, evaluate, access, atau monitor dan pengendalian. Nah, mungkin bisa langsung masuk ke case-nya saja. Di case-nya untuk yang pertama adalah terkait dengan dari resource. Nah, di resource, point resource ini terdefinisikan bahwa kalau untuk values governance itu ada kebutuhannya ini, kemudian ada portofolio kebutuhannya ini, dan investment kebutuhannya sampai ini. Nah, pada kebutuhannya di case yang saya ambil adalah terkait dengan analisis tata kelola dan perencanaan investasi teknologi informasi dengan metode COVID dan Fund It. Itu di sini prosesnya adalah, nah di sini. Jadi di pengambilan datanya adalah terkait dengan interview, kuesioner, dan observasi. Nah, untuk datanya bagaimana itu mungkin dari jurnal ini tidak menyampaikan, tapi secara penilaian maturity level dari COVID management guideline itu, ketika dari 0,0 sampai 0,50 itu non exist. Maksudnya non exist itu masih belum menggunakan apapun terkait dengan TI. Kemudian ada ad hoc ini sudah menggunakan TI tapi istilahnya masih tambal sulam gitu, atau bisa dibilang itu masih belum menggunakannya secara benar. Kemudian ada repeatable but intuitive, kemudian ada define process, ada manage dan measurable, dan optimize ini ya sudah teroptimasi, sudah sampai bisa teroptimasi penuh. Nah, secara penilaian ternyata
pada maturity level dari Val IT, resource dari ini, resource dari apa namanya, resource management dari jurnal ini, bahwa dikatakan values governance-nya itu adalah 1,46, yang dimana di expect-nya itu harapannya adalah 2. Nah, kemudian untuk dari portfolio management itu 1,43, kemudian investment management 0,44, yang diharapkan semuanya itu adalah 2. Nah, dimaksudkan adalah mungkin ada di sini juga, ya ini. Nah, tingkat kematangan adalah 1 pada domain values governance dan portfolio itu masih masih menggunakan mas ini, yang artinya perusahaan telah mengenal isu atau masalah yang ada perlu diarahkan, tidak ada proses standarisasi, tapi sekurang-kurangnya ada pendekatan khusus yang cenderung diciptakan pada individu atas dasar kasus demi kasus. Nah, yang dimaksudkan adalah pendekatannya di sini itu terkait dengan tata kelolanya. Nah, di tata kelolanya ini masih terbilang seperti tambal sulam tadi. Ada yang telah diarahkan tapi problemnya masih ada, tapi ada yang belum selesai dan sebagainya. Karena kalau misalnya diharapkan 2, yang di sini diharapkan 2 adalah pada ini, repeatable but intuitive. Yang dimaksudkan adalah berulang tapi eh, solusinya itu hampir terselesaikan gitu, intuitif. Nah, yang kemudian adalah pada investment management yang masih berada pada non access, yang dimana disebabkan karena proses investment ini permasalahannya. Tapi pada konsepnya adalah tidak adanya tidak adanya pengelolaan terhadap hal ini gitu loh. Jadi secara pengelolaan masih masih hilang gitu loh. Ini secara investment manajemennya itu. Entah masalah pun apapun itu, dari secara maturity itu masih hilang. Jadi non eksis, tidak ada tata kelolanya. Nah, yang kemudian di sini adalah yang saya berikan itu terkait dengan performance. Nah, di performance di sini ada banyak banyak tingkatannya. Yang pertama tingkatan kedua, tingkat 3, tingkat 4, dengan tingkat 5. Kalau misalnya kita baca dari tingkat yang diberikan adalah eh, banyaknya ada beberapa aktivitas yang tidak berjalan dan ada yang berjalan. Tapi secara penilaian dari skala, ketika ketika penggunaannya itu pada tingkatan masih terbilang kurang, karena nah ini bentar, nah ini secara tingkatan, kalau misalnya tingkat 0 itu adalah di competence, yang ke satu adalah inisial, yang kedua adalah manage, yang ketiga adalah terdefinisikan, ada kuantitatif dan optimasi. Di sini sudah terlalu banyak yang belum selesai itu pada di yang pertama, yang kedua dan yang ketiga, di tahap definisi dan tahap di optimasi. Oh ya, di tahap manage dan di definisi. Ini masih tahapannya itu banyak yang misal pada metrik itu terbilangnya masih banyak yang sulam, banyak yang belum selesaikan dari monitoringnya. Tapi pada analisisnya di sini, nah, kesenjangan antara tingkat kapabilitas pada objek proses EPO 08 bernilai 0, sedangkan pada objektif proses EPO 9 dan OP 11 bernilai negatif 1. Nah,
ini terdapat ada kesenjangan. Ketika ada gap yang ada, maka seharusnya itu harusnya dikurangi, karena ketika ada gap dan gapnya terlalu tinggi itu akan menyebabkan dari skala penilaian itu buruk. Jadi seperti itu. Baik, cukup sekian dari penjelasan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Terima kasih.